Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita belajar matematika peminatan kelas 11. Masih bersama saya Dewi Astuti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk belajar. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan trigonometri berbentuk sinus. Baik, yang pertama, definisi dari persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya merupakan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada 3 bentuk dasar persamaan trigonometri. Yang pertama adalah persamaan trigonometri berbentuk sinus. Yang kedua, persamaan trigonometri berbentuk kosinus. Dan yang ketiga, persamaan trigonometri berbentuk tangen. Oke, sekarang kita mulai materi yang pertama, yaitu persamaan trigonometri berbentuk sinus. Nah, di sini bentuk yang pertama yaitu persamaan berbentuk sin X sama dengan 0. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 0, coba kita perhatikan grafik Y sama dengan sin X. Nah, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menggambar grafik Y sama dengan sin X. Nah, ini. Nah, di sini sin X sama dengan 0. Nah, artinya kita mencari nilai X yang sama dengan 0. Nah, di sini, nilai 0 berada di sini. Ya. Nah, sehingga X-nya itu adalah sama dengan 0 derajat. Nah, kemudian selain ini ada juga di sini. Nah, 180 derajat. Ini juga nilai X, nilai Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, di sini rentangnya dari 0 ke 180 derajat, kemudian 180 derajat ke 360 derajat memiliki rentang yang sama, yaitu 180 derajat. Begitupun dari 360 derajat ke 540 derajat, 180 derajat. Nah, di sini saya buat intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 720 derajat. Nah, sebelumnya kita menggambar grafik dengan interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat, yaitu satu periode untuk grafik Y sama dengan sin X. Nah, oke. Nah, di sini selain 180 0 dan 180 derajat ada, nah ini juga nilai 0, yaitu X-nya 360 derajat. Kemudian nah ini 540 derajat dan 720 derajat. Nah, di sini ini rentangnya kan 180 derajat. Nah, di sini untuk X sama dengan 0 derajat ini bisa kita jabarkan menjadi X sama dengan 0 dikali 180 derajat. Nah, kemudian untuk X sama dengan 180 derajat bisa kita jabarkan menjadi 1 dikali 180 derajat. Nah, kemudian yang ini X sama dengan 360 derajat bisa dijabarkan menjadi 2 kali 180 derajat. Begitupun untuk X sama dengan 540 derajat sama dengan 3 kali 180 derajat. Dan X sama dengan 720 derajat sama dengan X-nya bisa dijabarkan menjadi X sama dengan 4 dikali 180 derajat. Nah, ini kalau misalkan grafiknya kita perpanjang lagi, ya, rentangnya 180 derajat, nah nanti ketemu lagi di sini ada nilai 0-nya berapa, di X sama dengan berapa.
Nah, bagaimana kalau misalkan kita perpanjang lagi ke sebelah kiri? Nah, misalkan di sini nanti ketemu lagi nilai 0 ada di X sama dengan min 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini terbentuk pola bilangan yang teratur. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Atau di sini X sama dengan min 1 kali 180 derajat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan untuk sin X sama dengan 0, maka nilai X-nya bisa kita cari. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita misalkan adalah nilai K, di mana K-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, kita juga kan memiliki bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini juga K, yaitu bilangan bulat negatif. Nah, sehingga sin X sama dengan 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya bisa dengan X sama dengan K dikali 180 derajat. Ini kalau misalkan kita menggunakan satuan derajat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan satuan radian, maka X-nya sama dengan K. Nah, ini 180 derajat kita ubah menjadi satuan radian, di mana 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian. Radiannya tak perlu kita tulis. Oke. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, di sini persamaan berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, perhatikan grafik Y sama dengan sin X. Nah, ini juga sama caranya dengan tadi ya. Nah, kita misalkan kita ambil ini, X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, maka di sini 30 derajat, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Nah, sekarang mana lagi yang nilainya setengah? Ya. Nah, kita didapat di sini X sama dengan 390 derajat. Nah, ini juga nilainya setengah. Kemudian, nah ini kalau kita perpanjang, kita akan bertemu dengan nilai X sama dengan 750 derajat, yang nilainya itu adalah setengah. Nah, selain itu juga di sini selain 30 derajat, 390 derajat, kemudian 750 derajat, yang nilainya setengah juga ada di 150 derajat. Kemudian 510 derajat. Nah, kita lihat di sini X sama dengan 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, kemudian yang X sama dengan 390 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, kemudian yang ketiga di sini X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, kita perhatikan di sini 0, 1, 2. Nah, ini membentuk pola yang teratur. Nah, ini kita misalkan nilai K ini merupakan bilangan bulat. Nah, sehingga di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini bisa kita misalkan kalau di sini sudutnya adalah 30 derajat, ya. Kemudian ini adalah K-nya, ya. Maka nanti kita akan dapat X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau di sini yang 150 derajat. Nah, 150 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kemudian yang 510 derajat itu kita jabarkan menjadi 180 derajat
dikurangi 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, di sini juga 0, 1. Kalau kita teruskan lagi juga nanti akan dapat mendapatkan pola yang teratur. Nah, sehingga di sini untuk menentukan penyelesaian dari persamaan berbentuk sin X sama dengan sin alfa, itu ada dua penyelesaian. Ya. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, AX sama dengan 180 derajat, maaf ini maksudnya 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi di sini kesimpulannya sin X sama dengan sin alfa, sin X sama dengan sin 30 derajat itu karena kita mencontohkan dari X-nya alfanya itu adalah 30 derajat. Paham? Nah, di sini dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, kita simpulkan ya. Sehingga untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan alfa, ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, karena kita memiliki dua satuan, yaitu satuan derajat dan radian. Nah, di sini untuk menentukan himpunan sin X sama dengan sin alfa untuk dalam satuan derajat, yaitu yang pertama, X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Nah, sedangkan untuk dalam satuan radian tinggal mengubah 360 derajatnya menjadi 2pi radian. Sehingga X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi radian. Atau penyelesaian yang kedua, X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Nah, di sini dengan K bilangan bulat. Nah, itu persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang berbentuk sin X sama dengan A. Nah, bentuk sin X sama dengan A, ini diubah menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa. Contoh, misalkan sin X sama dengan setengah. Nah, kita tahu setengah itu sin berapa yang hasilnya setengah. Nah, maka sin X sama dengan sin 30. Nah, berarti di sini alfanya adalah 30 derajat. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 60 derajat. Nah, di sini intervalnya mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat atau X-nya kurang dari 360 derajat. Nah, karena di sini intervalnya dalam satuan derajat, nah ingat, maka rumusnya kita menggunakan yang pertama, X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan yang kedua, X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, sin X sama dengan sin 60 derajat. Maka kita tinggal mengubah alfa di sini sudutnya ya menjadi 60 derajat. Nah, sehingga untuk penyelesaian yang pertama X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian K-nya mula-mula kita coba dari K-nya sama dengan 0. Nah, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60. 60 apakah memenuhi syarat ini? Ya, berarti 60 ini termasuk penyelesaian. Kemudian kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Nah,
Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 420 derajat. Nah, 420 derajat ini tidak memenuhi karena di sini intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Sehingga 420 derajat ini tidak memenuhi dan bukan sebagai penyelesaiannya. Kemudian kita coba penyelesaian yang kedua dengan rumus X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk K-nya sama dengan 0 dulu. Nah, sehingga di sini X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ini harusnya pakai tanda kurung ya. Ini. Ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, di sini menghasilkan 120 derajat. Memenuhikah? Ya. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, ya, jelas ini tidak akan memenuhi karena di sini 120 ditambah 360 derajat itu akan lebih dari 360 derajat. Jadi enggak saya tulis di sini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin pi per 4. Untuk X-nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 2 pi radian. Nah, berarti di sini rumus yang kita pakai adalah rumus yang dalam satuan radian. Nah, berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi radian. Atau yang kedua, penyelesaian yang kedua, X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2 pi. Nah, di sini K-nya adalah bilangan bulat. Nah, sin X sama dengan sin pi per 4. Maka X-nya pi per 4 dikali K kali 2 pi. Sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 0. X sama dengan pi per 4 ditambah 0 kali 2 pi. Maka hasilnya pi per 4. Nah, sekarang penyelesaian yang kedua. X sama dengan pi dikurangi pi per 4 ditambah K kali 2 pi. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi kali pi per 4 ditambah 0 kali 2 pi. Nah, maka hasilnya pi dikurangi pi per 4 atau X-nya sama dengan 3 pi per 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya pi per 4 dan 3 pi per 4. Nah, contoh yang ketiga. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 3. Untuk X-nya lebih besar sama dengan min 360 derajat atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini sin 2x sama dengan setengah akar 3 itu sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Nah, di sini sin 120 derajat. Nah, karena dalam bentuk derajat, maka rumusnya yang ini. Ya. Berarti 2x sama dengan 60 derajat ditambah X, ditambah K, kali 360 derajat. Nah, sehingga X-nya menjadi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat per 2. Karena di sini X-nya harus sama dengan 1, maka kedua ruas harus dikalikan dengan setengah. Nah, sehingga didapat rumusnya menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti X-nya menjadi
Maksudnya ini X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Memenuhi ya. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1. Tinggal K-nya diganti dengan 1. Maka hasilnya 210 derajat. Kemudian K-nya min 1. Berarti 30 derajat ditambah min 1 kali 180 derajat sama dengan min 150 derajat. K-nya min 2, berarti di sini 30 derajat ditambah min 2 kali 180 derajat berarti sama dengan min 330 derajat. Nah, ini penyelesaian yang kedua dengan rumus yang kedua. 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, maka didapat menjadi rumusnya X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 320 derajat, 360 derajat per 2. Nah, maka sama dengan 60 kali K dikali 180 derajat. Kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Maka 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 60. Untuk K-nya sama dengan 1, tinggal mengganti K-nya dari rumus ini, K-nya menjadi 1. Maka menghasilkan X-nya, ini maksudnya X-nya ya, X-nya sama dengan 240 derajat. Untuk K-nya min 1, berarti X-nya didapat min 120 derajat. Untuk K-nya min 2 terus sampai tidak memenuhi. Jadi nanti yang menjadi himpunan penyelesaian itu yang memenuhi ke syarat di sini. Jadi intervalnya dari min 360 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sehingga di sini didapat himpunan penyelesaiannya adalah min 330, min 300, min 150, min 120, 30, 60, 210, dan 240. Nah, mungkin sampai situ ya materi untuk hari ini. Silakan untuk pertanyaannya bisa dilanjut di WA. Kemudian latihannya juga silakan ditunggu untuk pertemuan berikutnya yaitu persamaan trigonometri untuk bentuk kosinus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.